Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tutor hebat di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Jadi di Senin kali ini seperti biasa kita berjumpa lagi di kegiatan podcast TV Tara, TV-nya Tutor Kesetaraan. Nah, sekarang saya ditemani sama salah satu narsum yang berasal dari ujung barat nih, ujung barat atas. Kira-kira siapa? Mari saja kita sambut langsung Bapak Muhammad Johan MPD. Kepada beliau mungkin bisa dinyalakan suaranya, Pak? Atau memang sudah ini ya? Sudah apa namanya? Sudah di unmute? What? Pak Johannya kelempar. Oh, ada ya videonya. Pak Johan. Assalamualaikum. Anybody home? Oh iya nih, ada sebenarnya cuma belum muncul ya. Pak Johan. Oke, jadi sambil nungguin Pak Johan nih, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tutor hebat yang senantiasa terus mantengin dan aktif dalam segala kegiatannya DPP FTPKN. Nah, mohon maaf kalau Senin pekan kemarin itu ada sedikit miskomunikasi karena memang narsumnya ternyata punya aktivitas yang tidak kalah pentingnya sehingga sampai dengan maghrib kita memutuskan untuk ya sudahlah kita postpone dulu dan alhamdulillah Senin ini meskipun sudah lewat dari 50 menit dari jadwal yang sudah disampaikan, yang sudah beredar, tapi semoga itu tidak mengurangi keceriaan, hikmat dari kegiatan podcast ini ya. Tetap pastikan punya posisi duduk yang nyaman, PW, apalagi orang yang nyaman, hati yang nyaman ya. Pak Johan, gimana udah bisa bergabung, Pak? Alhamdulillah, sudah. Okay. Sudah. Tapi kok saya nggak bisa lihat wajahnya Pak Johan ya? Oh, itu udah nampak kan? Udah nampak. Kalina ya. Ini gimana nih Kalina? Kok nggak ada wajahnya Pak Johan di saya? Apa cuma karena laptop saya? Oh, karena mungkin saya yang ini ya, record jadi tampilannya berbeda. Baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat? Alhamdulillah, dalam kondisi keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Johan ya, biasa disapa Pak Johan ya Pak ya? Ya. Sebagai Sekretaris Umum DPW FKPKBM Aceh, Pak? Iya, benar. Luar biasa. Sejak tahun berapa, Pak? Tahun 2019. 2019, baik. Nah, Pak, Bapak sendiri sebagai apa di PKBM Tuku Markam? Markam atau Marham? Markam. Ya, Markam. Saya di PKBM Tuku Markam sebagai Ketua PKBM Tuku Markam. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih bocorannya PKBM-nya dari tahun berapa, Bapak? Saya pertama menjadi tutor di PKBM kawannya pada tahun 2010 ya sampai 2013 ya. Jadi 2013 kawan saya menyarankan untuk membuka PKBM sendiri dan bimbingan dari beliau. Alhamdulillah, jadi mulai di tahun 2013. Oke, 2013 sudah cukup matang gitu Pak ya. Ini lokasinya di Aceh Utara Pak? Ya, di Aceh Utara, tempatnya di Desa Al-Japli, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Oke. Kalau dari ibu kotanya berapa jauh, Pak? Oh, kalau dari ibu kotanya jauh. Jauh ya. Kita di tempat dekat dengan laut ya. Bahkan pada saat tsunami kita sempat ada tsunami di situ, tapi imbasnya airnya itu ada di situ. Tapi nggak ada korbannya. Baik, alhamdulillah. Ya, apa namanya Pak? Sebelum masuk ke inti materi hari ini, boleh nggak Pak kita main dulu Pak? Oh, boleh. Boleh ya, oke Pak. Kalau Bapak berkenan nih, boleh nggak tahu 3 akun sosial media Bapak? Oh, ya, boleh. Berarti yang pertama akunnya Johan Pahlawan. Oke. Facebook ya Pak ya? Ya, di Facebook. Kemudian di Twitter
Pak Jo aja di YouTube, Pak Johan Pahlawan, di IG Pak Johan Pahlawan. Oke. Terima kasih banyak Bapak karena sudah mau berbagi akun sosial medianya, karena biasanya ini kan nanti akan ke YouTube dan lain-lain, dan ada tutor yang penasaran tentang Bapak, kemudian mau belajar lagi tentang PKBM Bapak, jadi bisa mengakses langsung ke sosial medianya Pak Johan ya teman-teman semua. Nah selanjutnya nih Pak, yang harus orang tahu dari seorang Pak Johan itu tiga kepribadiannya Pak Johan. Satu. Ya, yang pertama kita suka berbagi. Alhamdulillah. Next. Yang pertama kita, yang kedua kita mau berkarya. Yang ketiga kita semua pekerjaan kita bekerja dengan ikhlas. Oke, berarti mirip-mirip dengan semboyannya PKBM ya Pak ya? Ya, kita memang selalu kita mengajarkan pada siswa, pada warga belajar, kita selalu membawa moto, memang motonya berkarya, berbakti, peduli, pantang menyerah, itulah pedomanku. Asik, luar biasa. Nah, tepat sekali, berarti tanpa perlu saya sampaikan ke seluruh tutor hebat, sudah disampaikan sama Pak Johan langsung sebagai narasumber kita di podcast kali ini, bahwa yang akan menjadi tema kita yakni PKBM menulis ya Pak ya, tentang menulis, tapi tema besarnya adalah tentang moto itu, jadi tentang slogan itu, dan semua sudah diterapkan oleh Pak Johan sendiri, bagaimana PKBM itu bisa berkarya, berbakti, peduli Pak ya. Siap. Nah, di sini saya mau share screen dulu Pak, share screen langsung terhadap karya Bapak ya kalau nggak salah. Ini Pak, udah nampak di Bapak? Oke, udah. Oke, nah ini hasil buku Bapak tentang analisis aspek sensibilitas lokal dalam karya sastra. Basicnya memang bahasa Indonesia Pak? Ya, saya kuliahnya dulu pertama guru PGMI. Ya. Kemudian karena melihat saya suka bergabung dengan organisasi-organisasi, nah saya tertarik kepada kuliah bahasa Indonesia. Nah, saya lanjut ke S1 bahasa Indonesia, kemudian lebih nyaman, nikmat, jadi langsung melanjut ke S2 bahasa Indonesia. Wah, berarti kalau saya bisa langsung ke Bapak nih sebagai magister bahasa Indonesia nih. Oke Pak, ini buku tahun berapa Bapak? Maksudnya? Buku tahun berapa karya Bapak? Buku kalau ini yang pertama keluarnya pada tahun 2018. 2018 itu yang pertama. Jadi yang kedua ini buku non formal. Ini buku khusus non formal. Oh, yang selanjutnya kayaknya ya, yang bercover hijau, yang ini. Ya. Okay. Itu 2021. Wah, baru banget ya Pak ya? Ya, baru. Kalau seandainya tutor hebat mau beli buku ini, bisa didapatkan di mana Pak? Oh, boleh. Jadi ada link, bisa lihat di PKBM-ku, aplikasi PKBM-ku, kemudian bisa lihat di aplikasi Gampanggo, kemudian bisa melalui Bukalapak belum ya, Bukalapaknya belum. Baru tadi kami diskusi untuk memasuki buku ini. Kalau boleh kasih bocoran, ini harganya berapa Pak? Oh, harganya ini murah karena kita hanya untuk berbagi, cuma untuk uang ganti fotokopi saja. Jadi kita tidak ada untuk cari keuntungan, hanya untuk ganti fotokopi saja. Jadi harganya cuma 50.000. Wow, sangat terjangkau lah Pak ya. Tidak sebanding dengan isinya yang tentunya sangat luar biasa. Kalau boleh ngasih bocoran, saya mau ngasih bocoran yang banyak nih ke tutor hebat. Ini isi bukunya tentang apa Pak? Ya, isi bukunya kita membahas tentang yang pertama dasar-dasar pendidikan non formal. Ya. Kemudian bagaimana kita membentuk
PKBM, kemudian apa saja yang harus kita lakukan dalam bergerak di PKBM. Nah, dan bagaimana kita strategi merangkul hingga PKBM itu kita lebih the best gitu. Wow. Jadi sebenarnya kalau harus ada sesi tersendiri kayaknya Pak ya, membahas kupas tuntas isi buku PKBM Tugu Markam. Itu Oke, secara baik. umum. Ini lagi di mana Pak? Jalan-jalan kemana Oh, nih? itu pas kebetulan waktu kita ada diundang oleh kementerian di Karawang ya nggak sih? Kerawang ya, Kerawang. Asik. Khas Kerawang. banget soalnya jeepnya. Masa iya? Itu Bapak ke Karawang Ya, bulan apa Pak? Mungkin ketemu ya sebenarnya saya dengan Bapak. ya ke 2019 ya, 2019 karena Oh, 2020 oke. enggak ada. Oh, Saya iya. teringat suka di mobil itu karena teringat nenek saya juga pernah ada mobil seperti itu. Asik. Nostalgia lah Pak ya. Oke, selanjutnya ini lagi di depan papan PKB, apa namanya? Ruang belajar Ya, PKBM? di ruang belajar. Di ruang belajar kita sedang kasih materi kepada siswa. Bahasa Indonesia, Pak. Ya, warga belajar ya. Oke, kayaknya saya mau deh, Pak, pindah ke Aceh Utara jadi warga belajar Bapak. Rapi banget tutornya. Aduh. Next. Nah, ini Nah, itu pada saat pertemuan dengan Bupati Aceh Utara. Jadi ada silaturahmi dengan PKBM dengan Bupati. Jadi ajak kita berfoto lah biar ada kenang-kenangan. oke, dengan Pak Bupati. Apa tahun berapa, Pak? Itu tahun 2018. 2018. Wah, kayaknya dekat sama pejabat ya, Pak ya. Ini juga. Oh, itu dengan ketua saya itu, ketua samping saya itu adalah ketua forum PKBM Aceh saat kita bersama dengan teman-teman PKBM seluruh Aceh. Oke. Kalau ketua apa namanya DPD-nya DPW. Kalau yang forum tutor kenal nggak Pak Aceh? Oh, Pak Jafar ya. Oh, oke. Kenal ya ternyata ya. Kirain enggak, Pak. Itu sahabat kita juga. Aduh, ya siap. Lanjut. Nah, ini Pak lagi orasi atau gimana nih, Pak? Ya, itu saat kita memberikan kata-kata sambutan atau laporan saat pemilihan ketua forum PKBM Aceh. Oke, baik. 2019. Ya, yang ini kayaknya Bapak punya fotografer pribadi gitu, Pak? Itu nggak sengaja itu pas kebetulan kan kita lagi jalan-jalan sama kawan pas di foto itu di Banda Aceh tuh. Itu di pusat provinsi di depan di samping kantor gubernur. Iya. Pas kebetulan ada agenda kita ke kantor gubernur untuk audiensi masalah tentang kanun PKBM. Oke, baik. Ini. Itu kita lagi hadir di kampus. Pas kebetulan kita perwakilan dari PKBM. Jadi dari PKBM kita, alumni PKBM kita yang mau melanjutkan kuliah langsung bisa kuliah ke situ dan dialokasikan yang spesial. Jadi udah kerja sama Pak ya? Ya udah kerja sama. Oke, ada hitam di atas putih, ada MOU-nya Pak? Iya. Berlangsung berapa tahun Bapak? 5 tahun. Oke, ini memang inisiatif Bapak atau ada permintaan dari pihak kampus atau seperti apa? Itu yang pertama kreativitas kita sendiri. Jadi dengan kita ada warga belajar merasa tanggung jawab, maka kita mencari tempat-tempat setelah lulus ada yang mau bekerja, yang mau melanjutkan kuliah, berarti kita mendekat diri dengan rektor-rektor atau perguruan tinggi. Kita ada 3 perguruan tinggi bekerja sama, yaitu Al Muslim di Kabupaten Biren, kemudian di Aceh Utara ada 2 pendidikan Sekolah Tinggi Nurul Arafah dengan Sekolah Tinggi Bumi Persada. Semuanya swasta berarti Pak ya?
Ya, swasta. Cuma mungkin yang menarik di sini adalah bagaimana tips and triknya Bapak bisa sampai terjalinnya kerjasama ini, Pak. Ya, yang pertama kan kita semua itulah bermula dari niat kita. Jadi ketika niat kita ada mimpi ya, ada mimpi kita bagaimana kita PKBM ini membawa arahnya kemana. Jadi ketika kita ada sebuah mimpi kita, tentu kita ada mempunyai semangat merasa tanggung jawab. Bila itu belum tercapai, kita merasa belum puas, dan merasa masih terus ya. Maka saya itu terinspirasi dari dasar bagaimana saya harus memberikan kepercayaan PKBM ini bagi masyarakat, bahwa PKBM ini berarti bagi masyarakat. Jadi bahwa PKBM ini adalah memang sebuah solusi bagi masyarakat. Jadi semua mengajak masyarakat dengan bekerja sama seperti itu, mungkin masyarakat lebih terpercaya, begitu. Berarti tidak perlu diragukan lagi lah Pak ya, gimana alumni sama lulusannya dari PKBM Bapak, wah jelas berkompeten, insya Allah. Semoga bisa terus ya Pak ya, menjalin kerjasama. Nah kalau ini Pak, waktu yang 2019, 2020 ini Pak? Itu 2020, awal 2020 tuh. Di Bandung. Oh ya, evaluasi belajar ya Pak ya? Ya, itu almarhum kami banyak juga dapat motivasi-motivasi dari Pak Subi, itu pakar dari Pak Poji itu kan. Iya. Pakar ya. Semoga beliau tenang di alam sana, amin. Yang ini keterampilan dari PKBM Bapak? Ya, itu kan karena kita ada juga memberikan keterampilan kepada siswa kita. Jadi setelah ada kita mendidik keterampilan, memberikan keterampilan kepada siswa, kemudian kita memberikan tempat kerja, peluang kerja. Jadi kalau dia mau bekerja, berarti kita tempatkan ke situ. Hingga siswa yang telah belajar keterampilan, jadi bisa ada tempat penampungan kerja ya. Iya. Jadi luar biasa. Itu MOU-nya MOU-nya yang sudah terjalin. Iya. Kalau yang ini yang salah satu universitas yang kerjasama? Ya. Itu Niki yang sedang kita bangun juga nih. Barusan MOU-nya deh. Iya. Wow. Ini bersama siapa Pak fotonya? Ini bersama koordinator PKBM Tuku Markam. Oh, baik. Iya. Nah, ini selfie Bapak nih. Ini putri-putrinya Pak? Ya, itu putri saya tuh. Itu cuma dua. Dua ya Pak ya? Ya. Yang kakak yang dongker apa yang pink? Yang dongker. Oh, terus ada yang pink. Usia berapa sekarang mereka Pak? Ya, mereka sekarang sedang mondok di sebuah pesantren. Umurnya yang adiknya masih 13 tahun, yang kakaknya 15 tahun. Dia masih SMP dua-duanya. Iya. Wah, semoga sehat selalu merekanya dan bisa jadi anak yang berbakti. Amin. Nanti kepikiran untuk dilanjutkan ke jurusan PLS gitu Pak, biar bisa meneruskan PKBM atau gimana Pak? Oh, sekarang kita masih memberikan kebebasan kepada dia, cuman kita hanya menitip pesan, capai cita-citamu untuk membahagiakan orang tuamu. Amin. Oke, ini bersama almarhum lagi ya Pak ya? Ya, almarhum itu dua sudah almarhum, baru tinggal saya. Semoga kita Iya. Itu senior saya. Nah, ini yayasan. Oh, kayak PKBM. Ini PKBM sebelumnya. Ini pas kebetulan karena saya sebagai Sekum Aceh, jadi ada kegiatan di PKBM itu butuh bimbingan, jadi saya hadir ke situ untuk memberikan sharing. Jadi sharing di mana ada kesulitan, jadi kita sharing. Ya, berbagi ya. Ya. Itu PKBM di Birun tuh. Iya. Di kabupaten lain. Selesai. Kayaknya udah habis nih dokumentasinya di saya. Oke, kita kembali bersama Bapak. Nah, Pak, kan sini kita temanya fokus pada menulis ya. Ya. Kalau boleh tahu, awalnya itu apa yang membuat Bapak termotivasi sehingga berhasil menulis buku, apalagi khususnya di bidang non-formal, Pak? Ya,
Kalau itu menulis kan yang pertama yang pertama niat, kemudian motivasi, kemudian target. Nah, jadi niat kita kalau tanpa kita menulis, tentu apapun yang kita lakukan itu tidak bisa terwariskan. Nah, salah satu saya ada seperti orang tua saya itu adalah tokoh di sebuah desa, namun tidak tertulis ya. Ada juga saudara saya yang sudah mempunyai muridnya malah ribuan, sudah jadi tokoh, namun tidak ada tulisan-tulisan, hingga apapun yang dilakukan kebaikan itu tidak ada sebuah pedoman kita. Nah, hingga saya tertarik bahwa apapun kebaikan yang saya lakukan itu harus ada sebuah tulisan. Nah, jadi dengan tulisan itu mungkin bisa berbagi dan bisa menjadi masukan kepada kita untuk lebih baik. Baik. Jadi ini berangkat dari pengalaman ya Pak ya? Pengalaman yang sebelumnya di leluhur Bapak, maksudnya tidak ada yang tertulis, sehingga Bapak berusaha bagaimana dimulai dari Bapak itu ada yang benar-benar tertulis ya Pak ya? Ya, warisan secara tertulis. Baik. Nah, kalau buku tadi yang PKBM itu 2021, nah itu start nulisnya dari kapan, Pak? Itu sebenarnya sudah hampir 3 tahun ya lalu. Jadi ketika saya membuat sebuah PKBM, jadi saya dengan semangat mengajak teman-teman, kemudian itu jadi pedoman PKBM saya hanya pada juknis-juknis ya. Juknis-juknis. Jadi pas kebetulan kemarin ada juga sebuah buku yang dari PKBM, dari grup juga, dari grup menulis WhatsApp menulis, kalau nggak salah ada bukunya. Saya mungkin udah dipinjam sama kawannya. Jadi disitulah, berarti saya PKBM saya juga harus menulis ya kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya termotivasi harus bisa menulis. Saya harus bisa, dan PKBM saya harus ada bukunya. Nah, jadi berangkat dari situ saya melihat apa yang perlu kita angkat supaya buku itu bisa berbagi informasi dan bisa untuk bisa memberi masukan kepada kita untuk kemajuan PKBM kita. Nah, dari situ jadi kami gali-gali, kemudian cari bahan, foto dokumentasi itu kita foto sebagai buktinya. Alhamdulillah saya 2 tahun sudah jadi buku, diterbitkan pada tahun ini 2021. Luar biasa, suatu perjuangan yang layak untuk ini Pak, luar biasa. Semoga bukunya bisa laris terjual dan sampai menjamah seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya. Amin. Amin. Ya. Nah Pak, kan tadi motivasinya udah nih. Nah, gimana caranya Bapak untuk memotivasi sekitar Bapak maupun kita semua tutor hebat di seluruh Indonesia agar bisa nih menulis dan menghasilkan karya khususnya di bidang non formal seperti Bapak? Nah, kalau menurut saya tutor itu adalah orang yang hebat. Nah, karena pada dasarnya tutor itu adalah orang yang menjadi contoh bagi warga belajarnya dan pedoman bagi warga belajarnya. Jadi menulis itu apapun yang kita lihat itu kita menulis. Yang penting kita ada niat. Ketika kita ada niat, kemudian kita buat target. Nah, biarkan kesalahan itu. Nah, kita jangan takut salah. Ya. Jadi saya berpedoman seperti ini, ada almarhum kawan saya mengatakan, Johan, kamu jangan hilang semangat. Kalau hilang semangat, maka kamu akan mati sebelah badan. Nah, artinya, kalau sudah semangatnya nggak ada lagi, berarti kita tidak ada apa-apa lagi. Nah, begitu juga, jangan takut salah, tapi takutlah kepada dosa. Nah, jadi dari itu, biarkan salah. Kita tulis terus. Tulis apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, tulis. Nah,
tiap hari nanti kita baru kita kumpulkan, kemudian kita jangan malu bertanya dan selalu kita belajar dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Kita jangan berkawan dengan orang yang selalu mengeluh. Nah, karena mengeluh itu bisa menghancurkan semangat kita. Nah, jadi dari itu kita terus diskusi, belajar dengan orang yang lebih daripada kita, akan diberikan masukan hingga kita suatu saat pasti bisa. Amin. Pasti bisa Pak ya, yakin pasti bisa. Pasti bisa. Wah, terima kasih banyak Pak motivasinya. Jadi jangan takut salah, tapi takut dengan dosa ya. Jadi meskipun nulis salah, nulis aja terus, nulis sampai akhirnya nanti bisa menjadi satu karya yang bagus. Nah, ini mungkin jadi konten yang menarik untuk DPP FTPKN, karena di DPP FTPKN sendiri sedang mengadakan challenge menulis Pak, selama 14 hari, dan ini sementara pengumpulan ya, Mbak Jum ya, besok mungkin adalah deadline-nya untuk memasukkan naskah. Semoga tutor-tutor hebat di seluruh Indonesia bisa turut berpartisipasi dan menghasilkan sebuah karya. Jika belum mampu menjadikan satu buku sendiri, minimal kan bareng-bareng semakin mudah Pak ya? Ya. Oke. Kalau satu PKBM itu kan ada beberapa tutor. Iya. Nah, ada beberapa tutor. Kumpulkan tulisan-tulisan per tutor. Ya, kita bisa melahirkan satu buku. Dan kami sekarang sedang target untuk menerbitkan buku selanjutnya, yaitu pengaruh pendidikan formal terhadap masyarakat. Nah, ini juga ada 3 tim, kita melibatkan tutor, karena kita tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja sendiri. Percayalah, kita tidak bisa. Apa? Jaringan nih. Freeze di saya. Pak Johan. Mbak Jum, Pak Johannya juga mengalami freeze. Sepertinya jaringan. Iya, jaringan. Oh ya. Ya. Udah kembali. Ya, Paramita. Jadi kan kita tidak bisa, kita terus bersama, kita tidak bisa sendiri kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, tetap kita bersama. Kalau kita bersama pasti kuat, pasti bisa. Asik. Jadi ini belajar dari sapu lidi lah Pak ya. Kalau satu-satu nggak bisa buat nyapu, tapi ketika ngumpul semua bisa bersih begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak, mungkin kita sudah 30 menit berbincang, dan mungkin siapa tahu ada yang belum sempat saya tanyakan dan ingin Bapak sampaikan, disilahkan. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada DPP KPKN Kembali kasih Bapak. Jadi sebenarnya kami pun dari pihak DPP FTPKN berterima kasih atas yang pertama kami mengucapkan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada DPP FTPKN yang telah memberikan kesempatan diskusi. Nah, kemudian saya berharap ke semua tutor di seluruh Indonesia semangat bahwa pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan tutornya harus menjadi tutor yang hebat, harus menjadi pedoman dan tetap semangat. Jangan ada tutor yang mengeluh. Nah, kita tetap harus bisa dan yakinlah bahwa bisa. Nah, dan bisa itu tidak sama, tentu berbeda-beda. Nah, dan kesuksesan tutor juga berbeda-beda. Maka semua tutor pasti sukses dengan cara bekerja dan berkarya dan semangat, dan semua pekerjaan dengan bekerja dengan ikhlas, insya Allah. Amin. Jadi dari Pak Johan sebenarnya saya pribadi belajar banyak ya Pak ya. Bagaimana niat-niat tulus, keikhlasan, kemudian kembali pada moto berkarya, berbakti, peduli, itu adalah suatu rangkaian yang kemudian bisa menghasilkan banyak karya secara pribadinya. Saya belajar itu dari Pak Johan. Ya nggak sih Pak?
Kayaknya orangnya benar-benar Ya, tulus parah banget, bisa. ikhlas banget, inovatif, kemudian ya benar-benar apa ya, ikhlas begitu untuk terus berbakti, peduli terhadap masyarakat. Ya semoga Bapak terus menjadi cahaya non formal di Aceh Utara dan itu akan menyebar di seluruh Indonesia, Pak. Terima kasih banyak Amin. atas kesediaannya. Kami dari pihak DPP FTPKN memohon maaf jika terdapat salah-salah kata, keterlambatan jadwal, dan kendala teknis lainnya. Semoga ini semua menjadi apa ya, tanda bahwa memang kita semua masih manusia ya Pak ya. Jadi mohon harap maklum dan semoga bisa kembali bersama kami di DPP FTPKN di pekan berikutnya bersama Mas Haris maupun host-host lainnya. Terima kasih banyak Pak Johan, saya pamit undur diri. Saya Paramita Ginanti mewakili DPP FTPKN mengucapkan terima kasih banyak. Jadi jangan lupa tetap terus berada di sosial media kami juga dan besok itu masih ada kegiatan tentang menulis juga. Jadi silakan update terus kegiatan-kegiatan DPP FTPKN. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.